Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan benda tiga dimensi sederhana. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan pandangan depannya ya. Berarti ini pandangan samping kiri ya, dari sana ke sini nih kanan. Nah, ini bagian atas. Oke, kita buat. Cuman untuk aplikasi CAD-nya yang saya gunakan yaitu Inventor Autodesk ya, ini 2024 profesional ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini sudah terbuka, akan tampil seperti ini. Oke, saya gunakan ini settingannya di default ya. Kemudian kita pilih ini new untuk membuat dokumen baru. Nah, kemudian di sini pastikan di template ini yang kita pilih atau ke blok itu warna hitam metrik. Kemudian karena saya akan menggambar tiga dimensi ya, saya gunakan untuk dokumennya itu IPT ya, yang jenis standar, yang satuannya milimeter. Pastikan juga di sini milimeter ya, sama ini metrik, di sini juga milimeter. Kemudian create. Nah, kita tunggu sampai tampilan inventor untuk pembuatan gambarnya itu tampil. Nah, ini sebentar lagi tampil. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk tampilan dokumen IPT-nya ya. Oke, kita pilih di sini ada sketch ya. Nah, kemudian klik panahnya, pilih start 2D. Oke, kita buat gambar bentuk dua dimensinya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini nanti akan saya gambar di bagian bawah dulu. Nah, ini kan kedua ujungnya setengah lingkaran ya. Kemudian di ujung sininya ada lubang. Kita buat dengan ketebalan berapa? 19 ya. Oke, kita buat untuk radiusnya ini sendiri atau lebar ini, kalau kita lihat di sini radius 32, berarti ini jaraknya atau lebarnya 64 ya. Ini yang segi empatnya juga lebarnya sama. Oke, langsung kita buat. Nah, karena yang saya buat di bagian bawah, saya pilih lembar kerja ini apa nih? XZ, atau kita pilih tampilan atas ya. Kemudian saya gambar. Oke, misal saya pilih di sini sesuai bentuknya biar lebih cepat. Nah, saya pakai yang ini ya, slot center point. Nah, saya pilih titik tengah dari origin, jaraknya kemudian agak lebar, tapi ya saya buatnya shader up, nama itu ngasal ya, asal saja. Kemudian setelah itu saya buat lingkaran 2 di sini. Titik tengahnya klik, asal aja dulu. Di sini juga kita cari titik tengah, klik. Oke, sudah ya untuk bentuk dasarannya. Nah, ini oke. Kemudian kita buat ukuran, pilih dimension. Buat jarak dari sini ke sini ya, dari pusat lingkaran yang kiri dan kanan itu kita lihat di gambar 114. Oke, kita buat ya 114. Oke, kemudian oke atau checklist, maka ini akan jaraknya sesuai yang kita buat. Kemudian ini radius ya, klik di sini. Nah, radius kalau kita lihat di gambar ini 32. Oke, kita buat R32. Oke, maka ini pun otomatis ya. Kemudian kita buat ini diameter, kalau lihat di gambar ini 2 ya, berarti 2 kali lubang yang ini dengan yang ini, dengan diameter 22. Kita ketik 22, checklist atau enter, maka akan terbentuk diameternya
Cuma yang satu ini sudah hitam, artinya sudah oke. Yang warna ungu ini masih belum oke. Biar lebih cepat saya pilih ini equal ya, klik yang ini dengan yang ini, maka akan menyesuaikan. Ini jadi diameternya sama ya, 22. Berarti sudah selesai. Kita finish CAD. Nah seperti ini ya. Coba kalau kita lihat gambarnya, nah oke, bentuknya seperti ini, sama ya. Oke, tinggal kita buat 3 dimensinya dengan memilih 3D model extrude, kemudian pilih bidang yang akan kita extrude. Oke, nah ini arahnya ke atas ya. Nah, kita buat ke atas. Oke, kita lihat gambarnya, tebalnya 19. Maka di sini ya, di stand A kita buat 19. Nah, maka akan menyesuaikan dan kita enter. Nah, oke, untuk bidang dasar sudah selesai. Kemudian selanjutnya saya buat ini ya, kotak ini aja nih. Nah, ini kan lebarnya atau panjangnya 64, lebarnya 64. Jadi kalau dilihat dari atas itu kita buat bentuk persegi, panjang 64. Oke, kita buat saja. Nah, tentunya di bidang bagian atas ini kita pilih bidang untuk dasarannya, kemudian kita pilih sketch ya, create sketch. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita pilih misal di sini rektang ya. Nah, kita asal buat aja dulu seperti ini. Asal, kemudian kita buat ukuran dari sini ke sini, salah ini ya. Nah, kita ulang, pilih yang ini garis. Nah, 64. Oke, otomatis ini pun 64 ya kalau yang ini, karena tadi buatnya ditempelkan. Cuman ini kalau kita lihat posisi tengah ininya apakah sudah segaris dengan ini, kita cek saja ya. Misalkan kita pilih ini ya, vertical constraint, cari titik tengah dari segi 4-nya. Oke, klik ya. Oke, udah kuning. Kemudian klik titik origin dari sumbunya biar segaris. Oke, kita geser ini. Oh, ternyata nggak bisa. Kayak kita pakai yang lain, pakai yang ini ya, yang coincident constraint. Coba kita pilih titik tengahnya dulu. Oke, kemudian titik tengah dari origin. Oh, ini nggak mau juga. Oke, kita text dulu ya. Atau dengan cara lain aja ya, pakai dimension. Ini kan 64 setengahnya ya, dari posisi ini terhadap ini 64 bagi 2 32. Kita buat jaraknya cara yang cepat daripada nanti lama. Nah, oke ya, berarti ini udah tengah-tengah. Setelah itu finish sketch dan kita buat 3 dimensinya, ini 3 dimensi model, kemudian extrude. Nah, pilih bidangnya, kita lihat di gambar ini tingginya 45 ya dari permukaan atas benda yang bagian bawah, 45 mm. Kita buat 45. Oke, nah udah jadi ya. Nah, tinggal nanti kita buat yang ininya. Oke, kita buat segitiga. Oke, kita mungkin ini ya, kita pilih origin dulu, kita pilih. Nah, ini bidang yang ini ya. Nah, kita pilih sketch. Maka cuma ini tidak nampak ya. Supaya nampak penggambarnya enak, kita pilih di sini di bawah ada icon slice grafik atau tekan F7 ya. Saya tekan ini saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di gambar. Nah, kalau kita lihat ini tebelnya 13 mili ya. Sedangkan dari sini ke sini sebenarnya 64 dikurangi 13. Berarti 51 ya jaraknya dari sini ke sini. Dan ini pun 13, sedangkan ini 45 dengan 19 berapa?
64 juga ya, berarti ini dari sini ke sini 51 juga. Kita buat ya segitiga ini siku-siku ya, sisinya panjang sininya sama 51 51, otomatis nanti sudut ininya nih 45 derajat chamfer ya. Kayak kita buat di sini. Oke, kita pilih line ya, klik di sini, kemudian ini asal aja dulu ya, klik. Oke, kita mulai dari awal sini, kemudian asal di sini klik, kemudian kita klik lagi di ujung sini, pastikan nempel pas, kemudian kita pertemukan di sini. Oke, setelah itu kita buat panjangnya nih. Nah, misal ini. Nah, kita buat panjangnya 51. Oke, atau enter. Ini pun kita pilih yang ini ya. Kalau susah kita pilih pojok sini, kemudian ujung sini. Nah, ini juga 51 ya, kita buat. Coba kalau kita lihat home ya. Oh, ini nampaknya ada yang ini ya. Oke, kita ini dulu. Nah, kita buat sebagai cara lain aja ya. Nah, ininya saya buat ukuran yang sini aja lah. Dari tampilannya ini beda nih, gak muncul, atau dibuat ini escape dulu ya untuk menonaktifkan icon di ininya. Nah, kita buat ulang aja, ini mungkin belum terbentuk garisnya di sini. Oke, kemudian dimension, nah pilih yang kira-kira nyambung, nggak bisa, berarti kita pilih yang ini. Nah, nggak mau juga karena mungkin ada ini ya, kita kalau kita cek bener nggak nih. Oke, kita hapus dulu lah yang ini, escape, kita hapus ukurannya, mungkin pakai yang bawah 13 nih ya, jarak dari sudut sini ke sini. Nah, kita buat ini juga ada ya. Oke, ini mungkin saya hapus dulu aja ininya ya, karena ini ada berapa garis ini kayaknya. Oke, nah ini juga sama, saya buat ulang. Oke, nah kita ukur, nah udah sini ya, nah ini 51. Oke, nah 51 otomatis dari sini ke sini 13, ini pun 13. Kemudian home ya, nah seperti ini, finish sketch. Nah kita buat extrude. Nah ini kan muncul kan, nah tapi ini saya pilih cut, kemudian pilih yang simetrik ya, atas ini, kalau ke kanan kiri itu nanti extrude-nya ke kanan dan ke kiri. Nah, sama panjang. Nah kalau kita lihat di sini 38, kita buat 38, kemudian oke ya, maka akan terbentuk benda sesuai dengan gambar. Oke ya. Oke, misal kita buat jenis materialnya di sini ada generic kotak ini sini ya. Tapi untuk material yang kita pilih yang di sini di default ini. Klik panahnya. Nah, kemudian misal kita pilih jenis materialnya, misalkan aluminium cast ya. Oke, nah maka tampilannya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu tutorialnya. Nanti akan kita lanjut untuk latihan membuat benda 3 dimensi yang lainnya.